Ya, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami. Yang pertama, transformator. Pengertian transformator. Transformator sering juga disingkat trafo, merupakan alat listrik yang digunakan untuk mengubah nilai tegangan listrik agar menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan tegangan semula. Meski begitu, nilai tegangan yang dapat diubah oleh trafo adalah nilai tegangan yang berubah-ubah terhadap waktu, misalnya tegangan bolak-balik. Trafo sendiri terbagi menjadi dua kumparan, yakni kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer adalah sebutan dari kumparan yang dialiri arus sumber atau tempat input. Sedangkan kumparan sekunder adalah sebutan untuk kumparan output. Komponen dari transformator. Sebuah transformator terdiri dari 3 komponen utama, yakni komponen primer sebagai input, inti besi sebagai penguat, dan kumparan sekunder sebagai output. Daya transformator. Daya atau nilai energi tiap waktu yang dihasilkan oleh transformator merupakan perbandingan antara daya dari kumparan sekunder dan primer. PS merupakan yang sekunder dan P adalah yang primer. Sedangkan nilai daya dapat kita cari menggunakan rumus yang sebelumnya kita pelajari dalam listrik dinamis, yaitu P sama dengan V dikali I. Jenis-jenis transformator. Berdasarkan kemampuan trafo untuk memindahkan daya listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder, trafo dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu trafo ideal dan trafo tidak ideal. Untuk trafo ideal, disebut jika nilai efisiensi pemindahan daya trafo mencapai 100%. Artinya seluruh daya dari kumparan primer memasuki kumparan sekunder. Atau P sekunder sama dengan P primer. Trafo tidak ideal. Jika nilai efisiensi trafo itu tidak mencapai 100%, trafo tersebut disebut tidak ideal. Dalam kenyataannya, seluruh trafo yang kita gunakan saat ini tidaklah ideal. Nilai efisiensi setiap trafo dapat kita cari dengan menggunakan persamaan N sama dengan P sekunder dibagi P primer dikali 100%. Sedangkan trafo tidak ideal sendiri dapat dibagi berdasarkan nilai tegangan outputnya. Trafo akan terbagi menjadi 2 transformator step up dan step down. Untuk yang step up, merupakan trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan, yaitu Vs lebih besar dari Vp. Biasanya akan terlihat dari jumlah liritan pada kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan kumparan primer. Untuk step down, transformator step down adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan, yaitu V sekunder lebih kecil dari V primer. Biasanya terlihat dari jumlah liritan yang sekunder lebih sedikit dibandingkan yang primer. Trafo step down biasanya digunakan oleh PLN untuk mengalirkan arus tegangan tinggi ke rumah-rumah supaya aman dan sesuai dengan alat elektronik yang tersedia. Selain itu, trafo step down juga banyak terdapat dalam adaptor AC/DC. Ya, untuk contoh soal, sebuah transformator yang mana efisiensinya 75% dan digunakan dengan tegangan primer 220 volt menghasilkan tegangan sekunder 110 volt. Jika arus pada tegangan sekunder adalah 2 ampere, maka arus pada kumparan primer adalah dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu N sama dengan P sekunder dibagi P primer dikali 100%. Untuk persentasenya dipindah ruas, sehingga N dibagi 100% sama dengan Vs dibagi IS, Vs dikali IS dibagi Vp dikali IP, yaitu menghasilkan 0,75 ampere. Selanjutnya, saya Brahmana Dinyanyakan NIM 250 75449 akan menjelaskan tentang keamanan listrik, sistem, dan perangkat. Next.
Bahaya listrik. Bahaya listrik dibagi menjadi dua, yaitu thermal dan kejutan. Bahaya thermal itu sendiri adalah istilah untuk bahaya kelistrikan karena panas berlebih. Sedangkan bahaya kejutan istilah untuk bahaya listrik karena arus yang lewati manusia. Sebuah bahaya thermal biasanya terjadi ketika ada overheat dari listrik. Sebuah bahaya kejutan terjadi ketika arus listrik melewati seseorang. Nah, sistem dan perangkat keselamatan kelistrikan itu digunakan untuk mencegah bahaya thermal dan jengatan listrik. Biasanya dengan cara yang pertama ada sekring dan sirkuit pemutus, dua sistem 3 kabel, yang ketiga ada GFI atau ground fault interrupter, yang keempat adalah trafo isolasi. Next. Yang pertama, sekring dan sirkuit pemutus. Pada umumnya, kelebihan beban bisa membuat rusak peralatan listrik atau pada kasus yang lebih serius, juga dapat menyebabkan kebakaran. Sebuah sekring dan sirkuit pemutus berfungsi untuk melindungi sirkuit listrik tersebut dari bahaya thermal. Namun, sekring dan sirkuit pemutus akan memutus aliran listrik dengan cara yang berbeda, di mana sebuah sekring terdiri dari sepotong logam yang meleleh apabila terlalu panas, sedangkan sirkuit pemutus atau MCB terdiri dari mekanisme saklar internal yang terputus oleh arus listrik saat tidak aman. Sekring sendiri lebih cepat digunakan untuk memutus aliran listrik, namun mesti diganti jika sudah meleleh. Sedangkan sirkuit pemutus hanya perlu diatur ulang. Ada sistem 3 kabel. Sistem 3 kabel ini menghubungkan kabel netral ke bumi di sumber tegangan dan lokasi pengguna. Ingat bahwa sambungan earth atau ground adalah jalur resistansi rendah langsung ke bumi. Dua koneksi earth atau ground pada kabel netral memaksanya menjadi 0 volt terhadap bumi. Oleh karena itu, kawat ini aman untuk disentuh. Catatan tentang pengodean warna isolasi atau plastik isolasi diberi kode warna untuk mengidentifikasi kabel hidup atau panas, netral, dan ground. Tetapi kode ini biasanya bervariasi di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga ada ground fault interrupter atau GFI. GFI adalah perangkat keamanan yang terdapat pada kabel dapur dan kamar mandi yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. GFI membandingkan arus pada kabel hidup atau panas dan netral. Ketika arus hidup atau panas dan netral tidak sama, karena pada umumnya arus di netral lebih kecil daripada di kabel hidup atau panas. Kemudian sebagian arus lagi-lagi disebut arus bocor. Kemudian dikembalikan ke sumber tegangan melalui jalur selain kabel netral. Nah, di sini diasumsikan bahwa jalur ini menimbulkan bahaya, seperti yang ditunjukkan pada GFI pada gambar. Maksud saya, GFI biasanya diatur untuk memutus rangkaian jika arus bocor lebih besar dari 5 miliampere. Kejutan tak berbahaya maksimum yang diterima. Meskipun arus bocor mengalir dengan aman ke earth atau ground, GFI akan tetap trip. Nah, di sini ada gambar. Nah, GFI itu membandingkan arus pada kabel hidup atau panas dan netral, dan akan trip jika perbedaannya melebihi nilai aman. Arus bocor di sini itu juga mengikuti jalur berbahaya yang dapat dicegah dengan arde yang utuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika arus pada kabel hidup atau panas dan netral itu sama, maka arus tersebut menginduksi GGL yang sama dan berlawanan dalam kumparan. Jikalau tidak, maka pemutus arus akan trip. Next. Kemudian ada trafo isolasi. Alat pengaman berbasis induksi lainnya itu ada trafo isolasi ya, ditunjukkan pada gambar. Kebanyakan transformator isolasi memiliki tegangan input dan output yang sama. Fungsinya itu untuk meletakkan resistansi yang besar antara sumber tegangan asli dan perangkat yang dioperasikan. Ini mencegah sirkuit lengkap di antara mereka. Bahkan dalam keadaan yang ditunjukkan, ada sirkuit lengkap melalui alat, tetapi tidak ada rangkaian lengkap untuk arus mengalir melalui orang dalam gambar, yang hanya menyentuh salah satu kabel keluaran transformator, dan tidak ada kabel keluaran yang digroundkan. Peranti diisolasi dari sumber tegangan asli dengan bahan resistansi yang tinggi antara kumparan trafo, maka dari itulah dinamakan trafo isolasi. Agar arus mengalir melalui orang tersebut, ia harus melewati bahan resistansi tinggi antara kumparan, melalui kabel orang tersebut, dan kembali melalui bumi, jalur dengan hambatan yang besar sehingga arusnya dapat diabaikan. Kemudian saya sertakan latihan soal keamanan listrik. Ini yang pertama ada nomor 1, apakah isolasi plastik pada kabel hidup atau panas mencegah bahaya sengatan listrik? Jawabannya adalah iya, karena isolasi pada kabel tidak mengantarkan listrik.
Kemudian yang kedua ini adalah soal tentang pemecahan masalah. Orang yang menyentuh casing basah dan hanya memiliki resistansi 3 kilo ohm terhadap arde. Pertanyaan yang A, berapa tegangan pada case jika 5 mA mengalir melalui orang? Kemudian yang B, berapakah arus dalam hubung singkat jika resistansi kabel pembumian adalah 0,2 ohm? Yang C, apakah ini akan memicu pemutus arus 20 ampere yang memasuk peralatan? Kemudian pembahasannya adalah yang pertama adalah A, kita menggunakan rumus V sama dengan I kali R. I-nya tadi kan 5 kali 10 min 3 ampere. 5 mA diubah dulu menjadi ampere dikali 10 min 3 dikali dengan R, yaitu 3 kali 10 pangkat 3 ohm, menghasilkan 15 volt. Kemudian yang B, kita mencari arus, yaitu I sama dengan V per R. V-nya tadi kan 15 volt dibagi dengan resistornya 0,2 ohm, menghasilkan 75 ampere. Kemudian yang C, apakah ini akan memicu pemutus arus? Ya, jawabannya adalah iya, karena dari jawaban yang B kita tahu bahwa 75 ampere ini lebih besar daripada 20 ampere. Jadi sirkuit pemutus akan melakukan tugasnya. Jadi akan diputus oleh sirkuit pemutus. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.